Arifin langsung nih. Nah, ngobrolin tentang sepeda dengan model yang cukup unik-unik. Nah, sekarang kita akan ngobrolin dengan Mas Sucinya sendiri gitu ya, yang di Facebook beliau dengan nama Facebooknya Suci ya Mas ya, betul ya, dengan nama Facebooknya Suci Nurhamisah Jayanti. Siti Nurhamisah Jayanti. Jadi teman-teman bisa langsung hubungi di sosial media beliau. Nah, sebelum kita ngobrol jauh, yuk kita akan berkenalan lebih dahulu dengan Mas Suci gitu ya. Selamat siang Mas. Siang Mas. Selamat siang Mas. Boleh tahu enggak? Kalau tadi kan Bapak menceritakan tentang pengalamannya beliau mencari sepeda di beberapa tempat. Nah, Mas sendiri, ini saya tanya sih iseng-iseng. Mas, boleh tahu kelahiran berapa Mas? 1992. Ya. Jadi oke, 92. Nah, pertama kalinya Mas ini bisa senang sepeda itu gimana sih Mas caranya? Pertama kali kalau nggak salah itu habis sekolah SMK itu. Sekolah SMK, terus? Diajak orang tua, diajak bapak ya. Tapi sebelumnya itu sudah dari dulu senang sepeda bapak saya. Oh, kalau bapak tadi menceritakan itu tahun 70-an, beliau udah senang. Nah, kalau Mas sendiri diajak momennya diajak bapak itu ya? Iya, diajak sekitar baru SMK itu. SMK itu ya. Nah Mas, kalau boleh tahu nih, kalau tadi kan dari masa-masa SMK, apa sih Mas yang membuat Mas ini tertarik di dunia sepeda ontel nih sekarang ini gitu ya? Sebenarnya daripada lah kalau saya melihat hobi yang lainnya seperti ayam, burung, tidak suka saya suka sepeda itu. Yang rawat gitu. Perawatannya mini. Iya, Oke, perawatannya mini. Simpan juga esok hari bisa. Harganya semakin naik ya, secara ekonomis gitu ya. Oke. Mas, melihat ke originalnya itu suka saya. Melihat originalitas ya. Oke. Dan sorry Mas, tadi kan disebutkan ngomongin tentang nilai jual, ngomongin tentang detailing. Nah, waktu sama Bapak itu belajarnya kapan sih Mas? Kok bisa langsung tertarik? Kan ngomongin tentang detailing, ngomongin tentang original itu kan nggak mudah ya teman-teman ya. Ngomongin tentang hal tersebut nggak mudah, butuh waktu, butuh pengalaman, butuh literasi dan sebagainya. Itu belajarnya kayak gimana Mas sama Bapak? Saya nggak pernah, maksudnya itu ingin tahu dari Bapak enggak. Saya mencari tahu sendiri. Rasa ingin tahunya. Dari teman ke teman, dari transaksi, dari melihat part-partnya. Saya simpan sendiri. Akhirnya saya tahu sendiri. Dipelajari sendiri ya. Detailingnya kayak gini, kayak gitu ya. Wow. Keren ya teman-teman ya. Jadi learning by doing artinya adalah belajar dari apa yang dilihat dan dipegang kayak gitu ya teman-teman. Nah Mas, ini saya mau tanya juga ya. Nah tadi kan saya sempat review tentang beberapa sepeda yang menurut saya itu kondisinya yang keren banget ya gitu ya, keren banget. Nah bagaimana caranya Mas ini bekerja sama dengan Bapak dalam hal hobi ini? Gitu biasanya. Kan gini Mas, sebenarnya orang tua saya, bapak saya itu kan mata pencariannya bukan dari sepeda. Bukan dari sepeda, oke. Dari proyek lah, proyek. Dan sepeda itu hanya sambilan gitu aja. Saya juga begitu, saya juga ada kerja lain di pabrik sebuah nama lah, di alat berat itu. Dan sama-sama menyukai sepeda. Sama-sama menyukai sepeda. Dan ada pembagian tugas Mas. Kadang saya yang mencarikan dari online berita-berita info itu saya. Kalau dari antar desa, antar pedukuhan, kelurahan, Bapak sendiri sudah melalang bawah. Lamongan, Gresik, Tuban. Insya Allah sudah punya koneksi lah ya. Sudah ya. Kalau tanpa internet gitu, dia bisa nyari sendiri. Lah, balik lagi kalau pemasaran penjualan semuanya saya gitu. Keren ya teman-teman ya. Jadi beliau berdua ini kolaborasi gitu ya. Jadi Mas Sucinya yang dalam konteksnya itu membahas secara online-nya, jadi membahas secara butuh tentang literasi dan sebagainya gitu ya. Orang yang jual tapi menggunakan online gitu ya. Nah Bapak koneksi jaringnya antar desa ya. Cukup keren banget teman-teman. Nah Mas, kira-kira tadi kan Bapak juga menceritakan tentang nominal harga sepeda. Kira-kira nominal harga sepeda itu memang semuanya rata-rata yang dimiliki apakah memang harganya memang di atas puluhan juta atau ada memang kelas-kelasnya gitu? Enggak kok Mas, banyak kok sepeda di rumah sini yang harganya mulai dari 1 juta juga ada. Mulai dari 1 juta ya teman-teman ya. Ini utuh beda jalan 1 juta. Kongres Delili
D55, 2.500.000, Fongkos 3 juta, banyak lah. Banyak enggak yang melulu bulan juta ya. Oke. Jadi teman-teman kalau seandainya teman-teman mau cari sepeda, jangan takut dulu tuh, wih harga sepeda kok kayak gitu ya. Enggak ya, ternyata bervariatif gitu ya. Nah Mas, kalau Mas sendiri gimana sih Mas cara membedakan antara sepeda dengan yang mahal dengan sepeda yang dalam tanda kutip harganya cukup ekonomis? Kayak gitu gimana Mas caranya? Pertama dari buatan Mas. Oh, dari produksi dari mana ya? Kalau Jerman pasti, Belanda pasti lah. Jadi lebih ke arah negara lah. Oke. Lah kebanyakan kalau di desa kan orang nggak ngerti itu hanya sepeda ontel, tahu-taunya Japan Pony, kan murah gitu Mas ya. Oke. Nah Mas, ini saya juga penasaran gitu ya. Nah, tadi kan sempat diulas tentang koleksinya Bapak itu yang menurut saya rare item. Bapak tadi juga menceritakan berburunya dari beberapa tempat. Ada cerita menarik nggak Mas yang berburu waktu dengan Bapak terus menemukan hal yang unik? Pernah sekali Mas, sering. Kan gini Mas, tadinya saya sama orang tua itu kan hanya sepeda yang diburu kan, hanya sepeda. Waktu dulu itu juga pernah disambi apa itu barang antik kayak jam almari yang setengah 2 meter itu loh. Pernah dapat juga di pedesaan aja. Di pedesaan ya? Tengahan, perapatan, jam almari. Cuma keluarnya di servisnya nggak bisa, di daerah sini nggak bisa. Akhirnya ke Surabaya. Ya. Dan mahal juga ongkosnya gitu loh Mas. Betul. Gitu loh. Dan akhirnya ujung-ujungnya enakan main di sepeda aja. Enaknya main di sepeda ya. Oke. Cuma ya kembali lagi pada orang-orang gitulah. Pernah ada nggak Mas yang waktu berburu nih misalkan kayak gitu ada cerita-cerita unik ternyata memang itu sepeda bekasnya dari siapa dan sebagainya kayak gitu nggak? Pernah Mas, pernah. Ya sekitar pernah itu kayak dari dulu kali peninggalan didapat di kelurahan desa, oh itu dulunya mantan lurah atau mantan siapa gitu. Iya. Dan ini Mas, yang suka saya dari bapak saya itu sistem dari kerja di pabrik diterapkan di hobinya. Itu yang namanya pemborong itu Mas. Kebanyakan itu bapak itu kalau beli itu kalau ada 3 berapa gitu aja, nggak udah ada satu enggak. Borong bentuknya langsung borongan teman-teman. Di global semua. Kan lebih enak gitu loh Mas. Jadi beli itu langsung jalan jumlah yang cukup banyak ya. Wow, keren. Mas tadi juga Bapak menceritakan dikirimnya ke Malaysia gitu ya. Nah, terus kayak gitu tuh pernah nggak sih Mas Bapak mendatangkan sepeda yang dari luar ke Indonesia? Sekitar beberapa tahun pernah Mas. Import dari orang adalah beberapa di online ada 2 atau 3 orang. Ya, ada yang 1 tahun baru datang, 6 bulan, baru datang, 2 tahun juga ada. Gitu ya? Iya. Wow, gitu pasti perasaannya juga. Iki datang tangga gitu ya Mas ya. Ya kalau nggak datang ya memang resiko saya gitu. Resiko saya ya. Berani-beraninya ngambil dari sana gitu loh. Cuma gini lah prinsipnya itu. Kalaupun ada modal, kalaupun di lokal ada, mending beli di lokal dulu. Yes. Mending gitu Mas. Ada beresiko gitu loh. Iya. Ada mending gitu. Iya. Saya pernah menceritakan teman-teman. Jadi kalau teman-teman kepengen membeli sebuah barang, alangkah baiknya langsung datang gitu ya Mas ya. Langsung datang cek barangnya sepuas-puasnya gitu ya dengan detailingnya. Nggak usah bingung-bingung gitu ya. Kalau udah datang, mungkin teman-teman punya teman atau kerabat yang paham ontel, ajak sekalian tuh untuk lihat gitu ya Mas ya. Jadi nggak ada yang istilahnya gedun di belakang atau nyesel di belakang gitu ya. Nah, dan alhamdulillah Mas. Selama jualan online ya. Jualan online ya. Semua kita kan satu unit sepeda itu kan fotonya bisa hampir 80-100an. Betul. Satu unit sepeda ya. Soalnya kita tidak pernah barang sama foto itu enggak sesuai ya. Oke. Jadi memang benar-benar lebih baik banyak dokumentasi ya. Kalau karat ya saya bilang karat, kalau ori tebel ya bilang ori tebel itu. Ya. Keren. Oke Mas, ini saya mau tanya Mas. Ini kan juga pasti tidak mudah ya. Tidak mudahnya gini, artinya gini. Di rumah dengan banyak sepeda dan ada ibu juga di dalamnya gitu ya. Pastilah kalau saya jangankan beliau, istri saya juga kalau di rumah lihat sepeda yang banyak itu aduh kok ngumpul rombengan gitu ya, saya kayak gitu. Nah, pernah nggak ngalami kayak gitu Mas? Gini Mas.
pengalaman saya itu kan banyak lah orang laki-laki yang kayak bapak sudah beristri beranak itu beli apa pamit atau apa gimana. Kalau bapak sama ibu itu enggak pernah gitu mas, maksudnya itu beli apa ya enggak pamit, terus beli apa yang enggak ngelarang gitu. Ya memang sukanya di situ, penjaranya juga di situ, hobinya di situ. Jadi support orang tua, support istri itu luar biasa ya. Kadang kan ada itu istrinya yang waduh bilangi apa. Tuh dengar istri-istri yang lain ya. Tapi ini benar-benar support ya. Benar-benar support ya. Memang di bidangnya gitu mas. Memang di bidangnya ya. Oke. Nah mas, kira-kira nih kalau teman-teman yang lain kepengen melihat langsung nih di lokasi gitu, alamatnya di mana sih mas? Alamatnya gini mas. Namanya itu nggak asing, namanya itu Sidayung Gresik. Sidayung Gresik. Nah, dan lokasinya itu ada pantura kalau dari Manyar tol, dari tol Manyar itu lurus aja sekitar 2 km kiri jalan, udah nyampe. Dan ini pantura Gresik Utara, pantura Gresik Tuban, Rembang, tembusnya Jawa Tengah teman-teman. Kalaupun juga ada arah dari selatan ke Mojokerto, Lamongan dekat juga ya. Okay. Pokoknya itu Gresik Pantura Utara. Gresik Pantura teman-teman. Sidayung Gresik. Kecamatannya Sedayu ya mas ya. Kecamatannya Sedayu. Oke teman-teman. Tadi mas kalau boleh tahu nomor teleponnya. Tadi kan nomor teleponnya bapak yang disampaikan. Nah, nomor teleponnya mas sendiri berapa? Ada. 08191 61 08873. Oke teman-teman, nanti bisa langsung hubungi Mas Suci di nomor tersebut gitu ya. Nah teman-teman, yang paling penting adalah kecintaan kita tentang sepeda gitu ya. Mas boleh ada kata-kata terakhir nggak untuk teman-teman semua yang hobi tentang sepeda tua? Boleh mas? Ya untuk para komunitas pegawai, ya saran saya gitu loh mas, biar ndak mubazir. Kalaupun ingin memiliki sepeda, kan ada sih tipe orang yang tidak dijual untuk pegawai, untuk sendiri. Jangan terlalu banyak gitu loh. 2 atau 3 yang penting original biar ndak nyesel ke depannya gitu mas. Kan ada semua ditampung apalah, Ponik lah apalah, Philip sampai puluhan atau berapa itu. Mubazir lah kalau buat saya. Menurut 3 atau 2 cukup ya. Kasih Fonger Simplex dah. Untuk khusus yang pemakai mas, olahraga, kolektor gitu. Oke, jadi pesannya cukup luar biasa ya teman-teman untuk mengefisienkan lokasi gitu ya. Bahasanya kayak gitu ya. Jadi untuk supaya ruang tamu tidak penuh. Nah, cukup koleksi 2 atau 3 tapi yang original. Gitu ya mas ya, yang original. Karena sekali lagi tadi Mas Suci mengatakan ada nilai jual lebih nanti di endingnya karena memang keoriginalan. Oke teman-teman, thank you buat semuanya yang sudah nonton di channelnya Sepeda Rakyat Kecil. Jangan lupa like dan subscribe channelnya Sepeda Rakyat Kecil bersama saya Daniel, dan tentunya para kolektor, para penggoes, komunitas semuanya yang akan saya datangi dan saya akan ajak diskusi tentang sepeda tua. Thank you teman-teman, bye.